Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa kullu man ittaba hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji di bulan Ramadan itu sulit cari waktu yang tepat. Ngaji ba'da subuh di bulan Ramadan itu beda dengan ngaji ba'da subuh di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan sebelum subuh kita sahur terlebih dahulu. Sahurnya orang Indonesia itu karbo kelas berat. Kalau sudah kena karbo kelas berat, biasanya tidak lama setelah itu ngantuk. Jadi bulan Ramadan ini selain dikenal sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, dikenal pula dengan Syahrus Siyam, bulan puasa, juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, juga dikenal dengan Syahrul Niyam, bulan yang paling enak tidur. Sehingga ngaji ba'da subuh ini berat sekali, lebih enak tidur. Ada yang mencari jalan tengah, ngaji sambil tidur, lalu menghibur diri sebelum tidur dengan mengeluarkan kembali yang ucapannya seakan-akan menjadi hadis. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini dikatakan hadis, padahal dicari di kitab hadis palsu juga nggak ada. Ini yang dikatakan hadis untuk menghibur. Sehingga ada pertanyaan, apakah tidur dalam bulan Ramadan itu bernilai ibadah? Iya, tapi ada tipsnya. Tipsnya bagaimana? Ambil Quran dulu, baru tidur. Jangan saking lamanya tidur, lupa baca Al-Quran. Nah ini yang banyak terjadi. Tidur sampai nggak baca Quran. Yang bagus itu ambil Quran baru tidur. Jadi kalau bilang Masya Allah baca Al-Quran saking capeknya dia, padahal nggak baca juga. Dipegang aja, karena memang orang megang Quran itu cepat tidur. Jadi orang kalau sudah pegang Quran entah kenapa cepat tidur. Padahal bulan Ramadan ini kan nggak ada setan. Maka mudah-mudahan subuh ini walaupun berat-beratnya kondisi, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaji pada duhur juga berat, walaupun masjid di bulan Ramadan di waktu duhur rame, ya. Apalagi masjid-masjid di pinggir jalan itu rame kalau duhur. Tapi niatnya double, selain niat sholat duhur juga
istirahat tidur, karena tidur yang paling enak di bulan Ramadan itu pada zuhur. Insya Allah enak sekali itu tidurnya pada zuhur. Pengajian sebelum buka puasa juga berat, karena bukan materi lagi yang diingat. Yang diingat sudah SOYN, maka buka puasa yang sunnah yaitu kurma. Ada juga buka puasa yang wajib, gorengan. Jadi buka puasa yang sunnah itu adalah kurma, tapi yang wajib itu gorengan. Karena makan kurma tanpa gorengan itu nggak enak, nggak enak. Jadi ngaji sebelum buka puasa juga berat. Ngaji ba'da tarawih juga berat, karena sudah kelelahan. Maka 24 jam bulan Ramadan itu sulit cari waktu untuk ngaji. Kalau ada orang yang ngaji dalam bulan Ramadan, itu pasti orang pilihan. Dan kita ini memilih untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan. Semoga semuanya dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa duduk di dalam majelis ilmu setelah kita mengisi malam-malam kita dengan malam-malam yang penuh dengan amal ibadah, salat tahajud, bacaan Al-Quran. Mungkin ada di antara kita yang melengkapinya dengan infak dan sedekah, salat subuh, lalu kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh. Dan tadi pembawa acara menyampaikan 1 jam. Ini siksaan berikutnya ini. 1 jam ngaji, insya Allah kuat sekali bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau sudah mulai terasa berat, silahkan cari tempat yang paling nyaman ya, untuk kemudian beristirahat. Bapak-bapak rahmatillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini saya ingin menyampaikan sepotong hadis yang sangat pendek, yang saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu langsung hafal hadis ini. Hadis ini bunyinya, as-siyamu junnatun. Sudah, cuman 2 kata aja. As-siyamu junnatun. Insya Allah sudah hafal semuanya. Pulang sampaikan, nah ini nak. As-siyamu junnatun. Hafal? Hafal. As-siyamu, puasa itu, junnatun, pelindung, perisai, tameng. Mari kita membahas dua kata ini dalam waktu untuk menunggu waktu syuruk menyempurnakan ibadah subuh kita. Kita bahas yang pertama, puasa. Puasa ini ibadah apaan? Puasa ini bapak-bapak dan ibu-ibu adalah amal ibadah yang sudah ada sejak manusia pertama. Nabi Adam alaihissalam itu sudah mulai puasa. Bagaimana puasanya Nabi Adam? Diceritakan kepada kita semuanya bahwa Nabi Adam itu awal diciptakan tinggalnya di surga. Nah, di surga kan nggak ada matahari. Di surga itu seperti rumah full AC. Nggak ada di sana matahari di dalam surga, sehingga kemungkinan kulit di sana itu ya putih. Karena nggak ada alasan kulit menjadi hitam. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, ada matahari, kulitnya menjadi hitam. Belum dijual sunblock. Nah, ibu-ibu ya, jadi belum ada sunblock yang bisa melindungi kulit dari matahari. Sehingga ketika Nabi Adam turun ke dunia ini, kulitnya menjadi hitam. Allah memberikan solusi. Solusinya apa? Puasa. Puasanya berapa hari? 3 hari. Hari pertama beliau berpuasa, sepertiga tubuhnya kembali menjadi putih. Hari kedua, 2/3 menjadi putih, dan hari ketiga kembali seperti semula. Ini riwayat boleh dipakai oleh ibu-ibu sebagai dalil.
Kalau mau putih, nggak usah beli skincare mahal. Beli saja, lakukan saja puasa. Puasanya 3 hari. Nah, puasanya 3 hari. Puasanya Nabi Adam hari ini disebut dengan puasa Yaumul Bid. Atau kita dalam yang lain disebut dengan Ayyamul Bid. Apa bahasa Indonesianya Yaumul Bid itu? Orang Jawa mengatakan puasa mutih. Puasa mutih. Yaum ayyam hari bid putih. Yaumul Bid, puasa mutih. Dari mana puasa mutih ini? Dari kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Ini tolong jangan dipraktekkan kecuali pendampingan ahlinya. Jangan sampai puasa 3 hari kok nggak putih-putih, Ustaz. Ya, bukan kulitnya yang diputihkan, tapi dosanya. Dosanya yang diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabiullah Adam alaihissalam. Dia puasa. Nabi Nuh juga puasa. Tidaklah Nabi Nuh diselamatkan dari banjir kecuali karena puasa. Tidaklah Nabi Nuh diselamatkan dari banjir kecuali dengan puasa. Nabi Ibrahim juga puasa. Tidak ada yang mampu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim kecuali karena puasa. Nabi Yunus puasa. Tidak akan diselamatkan oleh Allah dari perut ikan kecuali dengan puasa. Semua nabi berpuasa. Nah, kapan mulai pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa? Apakah puasanya sama dengan puasa kita hari ini? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mulai puasa kira-kira 14 atau 15 tahun setelah agama ini turun. Jadi 14-15 tahun Nabi tidak puasa. Belum ada perintah puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama berpuasa ketika beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Madinah itu diisi oleh agama Yahudi. Nah, ketika sampai di sana, Nabi melihat orang-orang Yahudi itu sedang melakukan ibadah, lalu Nabi bertanya, kalian sedang ngapain? Kata orang-orang Yahudi, kami sedang berpuasa memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kita sudah hafal ceritanya ini. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun, maka Fir'aun kemudian marah lalu mengejar Fir'aun, lalu mengejar Nabi Musa terus sampai ke pinggiran laut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Itu terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berpuasa. Hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh orang Yahudi diperingatinya dengan berpuasa. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita ini orang Islam lebih berhak menyelamati, memperingati selamatnya Nabi Musa daripada orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu tidak berhak mengingat Nabi Musa, memperingati Nabi Musa. Karena ketika Nabi Musa hidup, orang Yahudi ini tidak mengikuti ajarannya Nabi Musa. Bayangkan, Nabi Musa bilang sama orang-orang Yahudi, potong sapi. Nanya, sapinya kayak gimana? Sapinya kayak gimana? Ditanya lagi, sudah dijawab sapinya kayak gimana? Nanya lagi, warna apa? Ya, pada akhirnya nggak jadi potong sapi. Diajak berperang oleh Nabi Musa. Apa kata orang Yahudi? Duluan saja Musa, kamu kan dekat dengan Tuhanmu, nanti Tuhanmu menolong. Kalau sudah menang nanti panggil kami. Itu kerjaannya orang Yahudi. Setelah Nabi Musa meninggal beberapa lama kemudian, mereka mengambil alih branding Nabi Musa itu. Mereka mengaku sebagai pelanjut penerus Nabi
Nabi Musa. Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, saya yang lebih berhak. Kita mengikuti ajaran ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka karena itu Allah kemudian menurunkan surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang sebelummu berpuasa wahai Muhammad, saya wajibkan juga engkau berpuasa. Nah, puasa pertama itu tidak seperti sekarang. Puasa pertama itu seperti puasanya umat sebelum Nabi Muhammad. Puasanya seperti siapa? Seperti puasanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini gimana puasanya Nabi Musa? Puasanya Nabi Musa mengikuti puasanya Nabi Adam. 3 hari di dalam 1 bulan. Tanggal 13, 14, 15. Kalau dijumlah dalam 1 tahun, jumlahnya menjadi 36. Nanti puasanya umat Nabi Muhammad jumlahnya juga sama. Tapi caranya berbeda. Ini dari sisi jumlah hari. Sedikit 3 hari, tapi setiap bulan. Kaifiatnya atau tata caranya yang beda. Mulai puasanya dari bangun tidur. Pokoknya bangun tidur, maka mulai puasa. Buka puasanya kapan? Ketika warna merah di ufuk barat itu hilang. Atau isya. Jadi isya buka puasa, nanti tidur bangun sudah mulai puasa. Nah, kira-kira yang paling beruntung kalau itu dilaksanakan hari ini adalah anak muda. Ya, anak muda ini kalau kita berangkat sholat subuh dia baru pulang. Nah, dari warkop itu. Dia baru pulang, tidur bangunnya siang. Nah, bangunnya siang. Siang itulah dia mulai puasa. Kapan dia buka puasa? Ya nanti isya. Iya kalau bangunnya siang. Kalau bangunnya sebelum maghrib. Tapi ayat ini turun di Madinah. Madinah itu profesi penduduknya adalah petani kurma dan peternak onta atau kambing. Bagaimana pola kehidupan petani? Pagi keluar rumah, sore sudah pulang. Kira-kira sebelum maghrib dia pulang dari kebun. Apa yang dilakukan? Sholat maghrib. Begitu selesai sholat maghrib, nggak bisa ngapa-ngapain. Belum waktunya makan. Belum waktunya buka puasa. Apa yang dilakukan oleh petani pada maghrib? Duduk di atas kursi goyang. Bunyi krek, krek. Lama-lama tidur. Kelelahan, Pak. Lama-lama tidur. Begitu bangun, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Waktunya puasa. Sehingga dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa pernah duhur datang banyak yang pingsan. Kenapa? 3 hari wisol. 3 hari wisol nyambung. Pulang belum bisa buka puasa karena kelelahan tidur, bangun sudah mulai harus puasa kembali. Ini berat puasa di hari-hari pertama diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, penderitaan makin bertambah ketika identitas keislaman diteguhkan. Awal sholat itu nggak menghadap Ka'bah, tapi awal sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai di Madinah masih seperti itu. Masih seperti itu. Termasuk puasa masih sama dengan puasanya Nabi Musa. Ketika perintah sholat itu kiblatnya dipindah, puasanya juga dirubah. Yang sebelumnya puasa 3 hari setiap bulan, dirubah menjadi 1 bulan penuh. Turunlah surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan di mana turunnya Al-Qur'an. Dari sini kita tahu bahwa turunnya Al-Qur'an itu bulan Ramadan. Bulan di mana turunnya Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu melihat
Nah, jika kamu melihat bulan, jika kamu menemui bulan itu, maka berpuasalah. Maka sebenarnya ayat tentang puasanya umat Nabi Muhammad bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu ayat yang sama dengan Nabi Musa. Itu ayat yang sama dengan Nabi Isa. Tapi puasanya Nabi Muhammad itu di 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ila akhiril ayat. 3 hari saja sudah pingsan-pingsan. Bagaimana dengan 29 atau 30 hari? Penderitaan makin panjang. Kalau 3 hari makan nggak bisa, itu kayaknya masih aman. 3 hari nggak berhubungan suami istri masih aman. Kira-kira kalau 30 hari gimana, Pak? Maka mereka kemudian bersepakat untuk melaporkan ini kepada Nabi Muhammad. Ya kira-kira kalau bahasa anak mudanya demo. Ini ajaran apaan kok berat sekali? Maka mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pengen meminta keringanan. Tapi karena ini orang Arab itu kalau ngomong nggak to the point, nggak langsung. Mereka biasanya memakai syair-syair. Mereka menggunakan pantun. Ya, tapi nggak ada cakepnya, Pak. Bagaimana syair yang dibaca oleh orang-orang Ansor ketika matur kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka datang kepada Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, sedekat mana Allah kepada kita? Apakah saking dekatnya Allah kami hanya perlu berbisik kepadanya? Atau sejauh mana Allah itu yang saking jauhnya kami perlu berteriak? Nah ini pertanyaan para sahabat kepada Nabi SAW. Sedekat mana Allah itu? Apakah saking dekatnya sehingga kami hanya perlu berbisik? Atau sejauh mana Allah itu sehingga saking jauhnya kami perlu berteriak kepadanya? Ini pertanyaan hanya orang Arab yang bisa jawab. Kita nggak paham maksudnya apa. Maksudnya orang Arab itu begini, Allah kan dekat, tapi kok nggak melihat penderitaan kami? Nah itu maksudnya. Kami ini nggak bisa makan, kami ini susah berhubungan suami istri. Bagaimana sih Allah itu? Begini protesnya, tapi nggak keluar lewat lisan. Tetapi sesama orang Arab tahu maksudnya. Nah, apa yang mereka ucapkan melalui lisan dan apa yang mereka sembunyikan di hati dijawab oleh Allah. Dua-duanya. Surah Al-Baqarah 186 menjawab apa yang diucapkan di lisan. Dan surah Al-Baqarah 187 menjawab apa yang disembunyikan di dalam hati. 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, tentang apa? Tadi, Allah dekat atau jauh. Maka Allah kemudian berfirman, fa inni qarib, aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dia akan menjawab segala doa kalau hamba itu berdoa. Lalu 187 Allah menjawab kerisauan hati para sahabat. Allah menjawab, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sampai akhir ayat. Ayat itu mengatakan boleh di sepanjang malam dalam bulan Ramadan kalian berhubungan suami istri. Waktu puasa dimulai diundur. Yang sebelumnya bangun tidur diundur dari terlihatnya benang benang hitam di atas benang putih. Ayatnya bunyi begitu. Maksudnya adalah fajar shadiq. Seperti kita hari ini. Jadi diundur. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah, inilah sejarah puasa. Bahwa awalnya puasa itu seperti umat-umat sebelum kita, lalu ditambah 30 hari atau 29 hari atau sebulan
atau sebulan muncul masalah, lalu Allah kemudian memberikan solusi. Nah, sekarang apa balasan Allah kalau berpuasa seperti puasanya orang sebelum kita? Pahalanya atau hadiahnya adalah la'allakum tattaqun. Pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu rajin ibadah, malas maksiat. Nah, itu takwa. Coba lihat bulan Ramadan ini, puasa kita. Kalau orang puasa apa aja? Itu tiba-tiba rajin ibadah. Ya kan? Ini aneh sebenarnya kita ibadahnya dalam bulan Ramadan. Jangankan yang wajib, wajib Masya Allah ramai masjid itu. Yang sunnah pun disikat. Dan sunnahnya kita itu nggak kaleng-kaleng, 23 rakaat. Dan ini nggak pernah terjadi di luar bulan Ramadan. Mana ada bulan kita sholat sunnah 23 rakaat setiap hari. Itu hanya terjadi ketika kita puasa. Saking rajinnya kita itu. Dan kita itu presisi sekali ketika melakukan ibadah puasa. Ini istilahnya polisi, presisi. Presisi itu bagaimana? Kan kalau di masjid sudah bilang assalatu wassalamu alaihi. Enggak, kita sudah menganggap nggak boleh makan. Emang sudah nggak boleh makan, Pak? Masih boleh. Ya nggak boleh tuh kalau sudah azan. Tapi sebagian besar kita udah nggak berani. Masjid sudah bunyi, waktu imsak sudah datang. Belum mulai puasa, kita sudah berpuasa. Ya kan? Dan 1 menit sebelum buka, ada yang berani, Pak? Nggak ada. Kalau rumah jauh dari masjid, kita sengaja lewatin 1 menit, 2 menit, khawatir. Inilah idealnya kebaikan. Kebaikan itu sebelum dimulai sudah datang duluan dan nggak pulang sebelum selesai. Itu idealnya kebaikan. Presisi puasa mengajarkan kita. Itu yang disebut dengan takwa. Sehingga orang puasa itu pasti takwa. Nggak mungkin nggak. Ya, nggak mungkin nggak. Tapi ingat, ini terjadi pada seluruh umat manusia. Nggak Islam pun terjadi. Ya, orang sakit itu kalau mau cek lab itu disuruh puasa. Tidak peduli agamanya, bersih dia kalau dia puasa. Masya Allah. Karenanya kemudian umat Nabi Muhammad tidak cukup dengan ayat itu. Diberikan 1 ayat lagi. Targetnya itu bukan takwa. Tapi targetnya akhir ayat 185 adalah la'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi orang yang syukur. Ingat, syukur lebih tinggi daripada takwa. Lebih tinggi daripada takwa. Syukur itu kayak gimana? Syukur itu kayak gimana? Syukur itu analoginya di dalam Al-Quran adalah hewan. Ya, kita anggaplah hewan yang ada di Indonesia, ayam. Ayam petelur. Ada yang bisnis ayam petelur, Pak? Berapa modal 1 ayam itu? Dari mulai dibeli sampai dia bertelur? Sekitar 200.000, Pak. 1. Modalnya 1 ayam itu sekitar 200.000. Sak pakannya. Dia akan bertelur, ya, dia akan bertelur sampai tidak bisa bertelur lagi. Kira-kira dia bisa menghasilkan 600.000, 300%. 300%. Inilah yang disebut dengan syukur. Modalnya 200, dia memberikan 600. Diberi begini, dia membalasnya segini. Kira-kira pegawai yang bersyukur itu adalah digaji 5 juta, ya, digaji 5 juta, kerjanya kualitas 15 juta. Itulah yang disebut dengan syukur. Dikasih berapa, dia balikkan berapa. Kira-kira kita sudah bersyukur atau belum? Masya Allah. Makanya Allah mengatakan qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit yang bisa bersyukur. Kita ini jangankan berkali lipat, balik modal aja enggak. Balik modal aja enggak. Allah kasih mata, Allah kasih tangan, Allah kasih apapun, jarang yang mengembalikan sesuai dengan peruntukannya. Untung Allah itu maha pengampun. Untung Allah itu maha penyayang. Coba enggak, susah kita ini.
Susah kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sejarah as-siyam. Bahwa puasa itu ada perjalanannya, ada tujuannya, khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, ada target menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ada berita gembiranya bahwa doa di dalam bulan Ramadan itu bukan doa akhirat ternyata. Doa di dalam bulan Ramadan ternyata isinya adalah doa dunia. Sehingga jangan tinggalkan dunianya di dalam bulan Ramadan. Tapi dunianya bukan pakai kerja, tapi dunianya pakai doa. Yang punya target, ayo doa dalam bulan Ramadan. Yang punya banyak utang, ayo doa dalam bulan Ramadan. Yang gordennya sudah 6 tahun gak ganti-ganti, ayo doa. Yang sofanya sudah lama nggak ganti, yang rumahnya catnya nggak ganti-ganti, yang rumahnya masih satu, ayo doa di dalam bulan Ramadan. Karena ayat tentang doa di dalam bulan Ramadan itu bukan tentang akhirat, tapi berbicara tentang dunia. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah memerintahkan kita untuk seimbang dunia dan akhirat. Ini hal yang sangat luar biasa dari kisahnya. Ini potongan hadis as-siyam junnatun. Kita sudah membahas tentang puasa. Mari kita masuk dengan junnatun, pelindung atau perisai. Junnatun secara bahasa itu adalah baju besi. Baju besi yang biasa dipakai oleh orang yang berperang. Zirah, baju zirah. Apa tujuan orang memakai baju besi? Untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Apakah semua orang yang berperang pakai baju besi? Enggak. Kapan? Ketika musuh yang dia lawan adalah musuh yang diperkirakan mengancam dirinya. Karena tidak semua musuh itu mengancam. Kira-kira kalau Amerika nyerang Indonesia, sebagaimana nyerang Iran, itu kira-kira orang Amerika perlu pakai pelindung apa tidak? Nggak perlu, Pak. Ya, perlu. Pertahanan Indonesia ini, kalau dibandingkan dengan Amerika, cuman berapa menit Indonesia sudah habis. Nah, kira-kira orang Amerika, tentara Amerika itu tidak perlu pakai pelindung, karena Indonesia tidak mengancam buat mereka. Nah, tapi kalau Indonesia lawan Malaysia, kira-kira ya pakailah mereka baju pelindung, karena saling mengancam. Berarti orang itu membuat perlindungan kalau dia merasa terancam. Baik, secara bahasa junnatun itu artinya baju besi yang dipakai untuk melindungi tubuh dari ancaman serangan musuh. Itu secara bahasa. Secara istilah, junnatun itu artinya perlindungan dari ancaman dunia dan akhirat. Sehingga lengkapnya begini hadis itu. Puasa, yang puasanya tadi karena syukur tadi, Pak. Bukan karena takwa. Karena takwa itu semua orang puasa pasti kena. Nggak perlu pakai Ramadan. Nggak perlu pakai Ramadan. Bahkan nggak perlu pakai muslim-muslimat. Tapi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk Islam itu dikatakan puasa yang seperti itu mampu melindungi pelakunya, muslim itu, dari ancaman dunia dan akhirat. Nah, sekarang apa ancaman dunia dan akhirat? Secara umum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Taghabun ayat 15. Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu, sesungguhnya anak-anakmu adalah ancaman. Ternyata ancaman itu tidak di luar rumah. Ancamannya justru di dalam rumah. Anak-anak kita, harta kita ternyata ancaman. Kok bisa? Anak itu ancaman bagi kedua orang tuanya. Itu bisa terjadi, misal ada orang tua yang dengan amalnya dia masuk surga, tapi anaknya masuk neraka.
itu bisa jadi anaknya narik orang tuanya. Riwayatnya kan jelas, ada anak masuk surga, masuk neraka, orang tuanya di surga. Allah bertanya, kamu kenapa masuk neraka? Saya nggak diajari surga sama orang tua. Kalau gitu aja orang tuamu masuk neraka, padahal orang tuanya di surga. Anak ancaman bagi orang tuanya. Ya hati-hati Pak. Hati-hati, jangan sampai gara-gara anak sudah dibiayai. Dari sebelum jadi dia sudah dibiayai. Bahkan ada orang tua yang masih membiayai anaknya waktu anaknya sudah menikah. Dibiayai berlama-lama, ternyata dia menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka, ancaman. Harta juga demikian. Pak, orang itu gayanya tergantung hartanya, Pak. Orang itu gayanya tergantung hartanya. Cacian, hinaan, kesombongan itu faktornya karena harta. Berarti harta itu adalah ancaman bagi kita sekalian. Padahal harta itu kita cari dengan tenaga kita, dengan kemampuan kita, tapi ternyata ketika sudah dimiliki, dia justru bisa menjadi ancaman. Itu ancaman di dunia. Ancaman di akhirat jelas, api neraka. Quran surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang Allah selamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Berarti nanti ada orang yang masuk ke dalam neraka. Ancaman di akhirat itu adalah neraka. Ini ancaman-ancaman di dalam Al-Quran. Coba kita lihat, puasa ini melindungi kita di dunia, itu melindungi bagian mana? Dan puasa itu di akhirat melindungi bagian mana? Di dunia, puasa itu melindungi paling tidak pada dua hal. Yang pertama, puasa melindungi kita dari diri yang tidak bisa dikendalikan. Kita ini kan sukanya nyoba-nyoba, Pak. Jadi yang tidak baik itu kadang kita suka ngintip-ngintip, ngintip-ngintip. Sukanya begitu kita. Karenanya anak kecil itu dimulai. Pada hal-hal yang baru dia penasaran. Nah, ketika kita mencoba-coba pada suatu hal yang tidak baik, maka inilah yang kemudian menyebabkan diri kita ini tidak terkontrol, tidak terkontrol. Orang minum minuman keras itu kalau nggak dicoba, Pak, nggak bisa. Itu harus dicoba-coba, diincip dulu satu slop, rokok baru. Narkoba juga demikian, kalau nggak diincip-incip. Beda dengan kebaikan. Kebaikan itu nggak perlu diincip, sudah enak, ngelihatnya saja enak. Orang berbuat baik itu, orang berbuat kejahatan itu ngelihatnya aja enak, harus dicoba. Nah, hanya saja diri kita ini punya magnet sama yang buruk-buruk itu, dan diri kita ini punya daya tolak terhadap yang baik-baik itu. Karenanya Allah memerintahkan yang bersungguh-sungguh sama kebaikan. Karena pertama kali kebaikan dilakukan itu daya tolaknya luar biasa, dan pertama kali melakukan keburukan itu daya tariknya luar biasa. Nah, puasa efektif untuk kemudian mengendalikan diri kita pada hal-hal yang demikian. Kita sudah menyampaikan tadi, makan dan minum dalam bulan Ramadan itu yang ada di rumah kita kan halal, Pak. Ya, di rumah ada makanan, ada minuman halal. Suami istri kita juga halal, sudah diikat dengan akad nikah. Tapi kenapa di siang hari kita nggak makan? Bahkan memulainya terlebih dahulu, dan tidak akan buka puasa sebelum azan. Sebelum azan. Kenapa? Karena puasa itu mampu membuat kita melindungi diri. Anak kecil, Pak. Anak kecil, saya sering sekali menemukan anak-anak yang sedang main-main, itu di luar Ramadan kayak biasa, Pak. Di Surabaya itu kan biasa caco-caco itu, anak-anak itu. Tapi entah dalam bulan Ramadan itu, mereka begitu kuat dan kompak. Jangan begitu, masih puasa. Nah, ada yang usul, kalau mau begitu nanti malam aja. Nah, dia lupa bahwa malam itu juga bulan puasa.
Dia kira bulan puasa itu hanya di siang hari. Ini 1 bulan, namanya bulan puasa. Tetap larangan puasa berlaku di malam hari, kecuali yang dibolehkan. Yang dibolehkan tadi cuma berhubungan suami istri dan makan. Adapun ngumpat, adapun menghina, itu tetap tidak dibolehkan di dalam bulan Ramadan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak bisa meninggalkan hal-hal yang bodoh, maka Allah tidak butuh terhadap lapar dan hausnya. Nah, ini yang pertama, betapa kita bisa mengendalikan diri di dalam bulan Ramadan. Karenanya para ulama itu punya agak-agak ngigau ulama kita. Dia mengatakan, andaikan Ramadan itu sepanjang tahun. Ngigau ini bahaya buat pengusaha, Pak. Kalau Ramadan sepanjang tahun kan setiap akhir bulan harus bayar THR. Para pegawai ya, untung pengusaha. Untung itu Ramadan, cuman puasa itu hanya 1 bulan aja. Andai kata ya, gumaman para ulama, indahnya kalau Ramadan itu sepanjang tahun. Ya, satu sisi enak, tapi di satu sisi banyak orang yang tersiksa. Ini yang pertama, yang dikendalikan oleh puasa itu adalah diri yang tidak bisa terkontrol. Yang kedua, puasa itu melindungi pelakunya dari volume nafsu yang ketinggian. Nafsu itu penting. Ada orang nggak mau makan, ditanya, kenapa nggak mau makan? Nggak nafsu. Ada suami istri yang tengkar, sudah 1 minggu nggak disentuh. Kenapa nggak disentuh? Nggak nafsu. Tapi nafsu itu penting sekali, tapi dalam volume yang pas. Kalau volumenya berlebihan, itu berbahaya. Nabi berpesan kepada manusia yang usia nafsunya tinggi sekali, volumenya sedang tinggi-tingginya. Pesan Nabi, ya ma'syarus syabab, wahai anak muda atau yang merasa muda. Ya ma'syarus syabab, ini istata'a ilaikumul ba'a falyatazawwaj. Kalau sudah mampu beli mahar, nikah. Wa man lam yastati', jika tidak mampu beli mahar, fa alaihi bisyam, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bagi hawa nafsunya menjadi pelindung. Jadi masya Allah, ya, masya Allah. Bagi kita yang berfaham fikih bahwa bersentuhan dengan istri itu membatalkan wudhu, itu nanti di bulan Ramadan juga dia jauh-jauh dari istrinya di siang hari. Berarti memang puasa itu mampu mengecilkan volume nafsu yang berlebihan. Kenapa perlu kita dilindungi dari hawa nafsu dan diri yang tidak terkontrol? Amerika menyerang Iran itu karena hawa nafsu yang berlebihan. Kurang apa Amerika itu, Pak? Kurang apa? Ngapain dia menyerang Iran? Itu hawa nafsu yang berlebihan. Semua yang hawa nafsunya berlebihan pasti akan merusak. Diri yang tidak terkendali itu merusak. Koruptor itu kan orang-orang pintar, Pak. Banyak yang doktor, banyak yang profesor, banyak yang pengusaha. Kenapa dia korupsi? Karena tidak mampu mengendalikan dirinya. Pengen ngicip-ngicip. Gimana sih kalau nyukur anggaran itu? Bagaimana kalau markup anggaran itu? Pengen ngicip-ngicip. Ketahuan sama KPK, ya masuk penjara. Padahal dia tidak kurang uang. Buktinya apa tidak kurang uang? Dari mulai masuk penjara bertahun-tahun, keluar tetap kaya dia. Ya, padahal dia nggak kerja. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada penelitian tingkat kriminalitas dalam bulan Ramadan, maka sungguh tingkat kriminalitas dalam bulan Ramadan ini menurun tajam. Berarti Ramadan ini melindungi manusia dari ancaman-ancaman yang sangat berbahaya di dunia. Itu di dunia. Di akhirat bagaimana? Di akhirat bagaimana? Paling tidak kita akan dilindungi pada 2 hal. Yang pertama,
nanti kalau bangun dari kubur, dibangkitkan, kan ruangannya tidak seperti ini. Ketika kita dibangkitkan itu hanya ada tanah lapang dan matahari, nggak ada lagi yang lain. Tanah lapang mampu menampung mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Nggak tahu berapa luas. Masalahnya matahari sangat dekat, panas sekali. Akhirnya semua berlarian mencari perlindungan. Masalahnya saat itu nggak ada pohon. Saat itu nggak ada ruangan ber-AC, nggak ada. Hanya ada tanah lapang dan matahari. Saat itu diantara yang mampu menolong kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air telaganya, yang kalau diminum itu hausnya tidak hilang dan panas berikutnya tidak mampu lagi membuat kita haus. Itu Nabi SAW. Tapi ada dua ibadah yang datang kepada Allah. Ibadah yang pertama namanya puasa. Ibadah yang kedua namanya Al-Quran. Puasa datang kepada Allah, matur, ya Allah, ada hambamu yang di siang hari dia menahan dirinya dari makan, minum, berhubungan suami istri, padahal itu halal baginya. Halal, tapi dia menahan dirinya di siang hari. Izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Kata Allah, silahkan. Itu puasa. Al-Quran datang juga lalu kemudian mengatakan, ya Allah, ada hambamu yang di siang hari orang semuanya tidur, tapi dia kemudian bangun membaca Al-Quran. Izinkan saya untuk memberikan syafaat, pertolongan kepadanya. Allah kemudian mengatakan, silahkan. Pak, Bu, Ramadan itu isinya cuma dua, puasa Al-Quran. Puasa Al-Quran. Kalau bisa, siang hari puasa, malam baca Al-Quran. Agar yang memberikan pertolongan kepada kita itu dua nanti. Ya, puasa nanti melindungi kita dari ancaman panasnya matahari di padang mahsyar. Ini kita sangat penting sekali puasa ini. Yang kedua, puasa melindungi kita dari panasnya api neraka. Oke lah, kita masuk surga, nggak pengen rihlah, nggak pengen wisata ke neraka, Pak. Loh, di dalam Al-Quran itu banyak sekali orang penduduk surga pengen apa? Ngapokno. Karena di dunia dia sudah memperingatkan orang ini, jangan begini, nanti kamu masuk neraka. Akhirnya dalam surga itu ada percakapan. Gimana rasanya yang kamu dustakan dulu itu? Benar apa enggak? Lalu kemudian penghuni neraka, iya ternyata kamu dulu benar. Nah, kalau kita di surga pengen bertanya seperti ini, itu caranya bagaimana? Ya punya anulah, APD, alat pelindung diri dari api neraka. Salah satu yang melindungi kita dari panasnya api neraka itu adalah puasa. Itu Nabi yang mengatakan, orang yang berpuasa dijauhkan dari api neraka. Padahal orang yang berpuasa sudah di surga, Pak. Ngapain dijauhkan? Maksudnya dijauhkan itu dinaikkan tingkatnya. Mungkin masuk surga awalnya lantai 1, dengan puasanya dia naik lantai 2. Yang berikutnya adalah dia bisa bercakap-cakap dengan penghuni neraka. Yang dulu dia sudah bilangnya, jangan kamu lakukan ini, nanti kamu masuk neraka. Ternyata dilawan. Ya, ternyata dilawan. Nah, agar puasa kita ini tidak sia-sia. Sia-sia itu di dunia tidak mendapatkan apa-apa, di akhirat juga tidak dapat apa-apa. Ayo yang serius, Pak, puasa, Pak. Ini hari yang kritis. Ini hari yang kalau seperti mendaki gunung, ini banyak yang pulang, Pak. Kenapa? Awal sudah gak kelihatan, akhir juga belum kelihatan. Akhirnya apa? Dia milih pulang. Dan benar ini terjadi, Pak. Ini adalah hari di mana masjid-masjid shop-shop mengalami kemajuan. Iya, shopnya pada maju. Yang awalnya 10 maju menjadi 9. Yang mengalami kemunduran itu mall, pasar, mundur semua shopnya. Yang awal-awal cuman ya di dalam pasar sudah cukup, nggak ada antrian. Sekarang Masya Allah, Pak,
Allahu Akbar, THR sudah cair, promo di mana-mana. Belum sampai di puncak dia sudah pulang. Ingat, puasa itu 1 bulan. Ya, 1 bulan. Makin naik makin lelah, Pak. Makin naik makin capek. Kita butuh motivasi. Salah satu motivasinya adalah orang yang mampu menyelesaikan puasanya dengan baik. Nanti setelah dia puasa, anak-anaknya akan dilindungi, tetap menjadi anak yang saleh dan salehah. Harta-hartanya menjadi harta yang barokah. Nafsunya terkendalikan, dirinya mampu dia kendalikan. Nanti di akhirat dia dilindungi dari panasnya api, panasnya matahari, dijauhkan dari api neraka. Maka mari serius saling mengingatkan puasa. Ayo, tinggal 13 hari. Ya, yang 17. Ya, yang 18 ya tinggal 12 hari. Tinggal 12 hari lagi makan opor, Pak. Ayo yang semangat. Jangan tinggalkan 2 hal. Puasa yang kita sungguh-sungguhi dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Dua-duanya nanti akan memberikan pertolongan kepada kita. Semoga puasa kita ini, Quran kita ini tidak sia-sia karena kurang seriusnya kita, dan semoga puasa kita ini betul-betul menjadi pelindung kita sebagaimana sabda Nabi, as-siyamu junnatun. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Rabbana atina min ladunka rahmah fahayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman jam'an mansuran wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfuran tafarruqan marhuman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.